Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Mazilula dari kelas 12 IPS 3 absen 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi dakwah dan perkembangan Islam di Indonesia. Yang pertama, pengertian strategi dakwah. Dakwah secara bahasa artinya mengajak atau menyeru. Maksudnya adalah mengajak atau menyeru orang untuk mengenal dan masuk ajaran Islam. Dakwah bisa dilakukan dengan lisan, tulisan, dan perbuatan sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Berdasarkan surat An-Nahl ayat 125 terdapat 3 metode dakwah. Yang pertama, metode dakwah al-hikmah adalah dakwah yang memberikan hujah yang kuat. Yang kedua, metode dakwah bil mau'izah al-hasanah. Dakwah ini dilakukan dengan cara memberikan contoh dan pelajaran-pelajaran yang baik. Yang ketiga, metode dakwah wajadilhum billati hiya ahsan, yaitu dengan berdiskusi dengan cara yang baik. Kedua, yaitu strategi dakwah Islam di Indonesia. Islamisasi di Indonesia ditempuh dengan jalan damai melalui beberapa strategi, yaitu yang pertama, perdagangan. Islam masuk ke Indonesia melalui jalur perdagangan. Dilakukan pedagang muslim dari Arab, Persia, India. Di samping berdagang, pedagang muslim juga berdakwah mengajarkan agama Islam kepada penduduk setempat. Yang kedua, perkawinan. Para pedagang datang ke Nusantara, tinggal di sebuah kampung yang disebut dengan Pekojan. Para pedagang muslim tersebut menjalin hubungan dengan keluarga kerajaan dan ada yang menikahinya. Hal tersebut sangat menguntungkan sebab akan terbentuk suatu keluarga muslim. Yang ketiga, politik. Seorang raja yang memeluk agama Islam, maka rakyatnya juga akan mengikuti rajanya yang masuk Islam. Yang keempat, yaitu tasawuf. Tasawuf merupakan ajaran ketuhanan yang telah bercampur dengan mistik. Para sufi yang dapat memiliki keahlian yang dapat membantu masyarakat, seperti ahli dalam menyembuhkan penyakit. Mereka menyebarkan ajaran agama Islam disesuaikan dengan kondisinya masing-masing. Yang kelima, pendidikan. Mereka menyebarkan agama Islam melalui jalur pendidikan, yaitu dengan cara mendirikan pondok-pondok pesantren. Yang keenam, kesenian. Penyebaran Islam melalui kesenian dapat dilakukan dengan mengadakan pertunjukan seni, gamelan, dan wayang. Yang ketiga, yaitu teori perkembangan Islam di Indonesia. Yang pertama, teori Gujarat. Teori ini masuk ke Nusantara pada abad ke-13 Masehi dibawa oleh pedagang Gujarat dan India. Yang kedua, teori Arab atau Mekah. Masuknya Islam di Indonesia diperkirakan berasal dari Timur Tengah, tepatnya di Arab pada abad ke-7 Masehi. Yang ketiga, teori Persia. Ajaran Islam masuk ke Nusantara dapat dari bangsa Persia abad ke-13 Masehi. Tradisi dan kebudayaan Islam di Indonesia memiliki persamaan dengan Persia. Yang keempat, teori Cina. Diyakini bahwa Islam memasuki Nusantara bersamaan migrasi orang-orang Cina ke Asia Tenggara pada abad ke-9 Masehi. Yang keempat, yaitu faktor pendukung masuknya Islam di Indonesia. Yang pertama, syarat untuk masuk Islam sangatlah mudah, yaitu dengan mengucap 2 kalimat syahadat. Yang kedua, agama Islam bersifat terbuka. Yang ketiga, Islam tidak mengenal diskriminasi. Yang keempat, perayaan dalam agama Islam dilakukan dengan sederhana. Yang kelima, penyebaran Islam dilakukan dengan damai. Sekian penjelasan singkat dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.